Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan hari ini, kesempatan yang berbahagia ini, saya mendapatkan kesempatan untuk membedah buku, untuk lebih tepatnya membedah novel yang berjudul Novel Si Nyodoh, karya dari Imade Sugianto. Sebelum saya lanjut untuk membedah buku ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya I Putu Supayana. Saya merupakan salah satu mahasiswa di Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kuturan Singaraja dengan mengambil jurusan program studi pendidikan bahasa Bali, jurusan program studi sastra agama dan pendidikan bahasa Bali. Biar tidak terlalu lama mengambil waktu, langsung saja pertama-tama saya jelaskan secara singkat sinopsis dari novel Si Nyodoh. Mohon izin kepada Bapak pengarang. Di sini saya akan coba sedikit memaparkan dari novel Si Nyodoh. Novel Si Nyodoh berawal dari ini mengisahkan tentang kisah percintaan remaja antara Putu Damayanti dengan Kadek Susanto. Semua cerita itu bermula pada saat Putu Damayanti yang sehari-hari bekerja sebagai penyiar radio di Radio Semarasanti. Dalam keseharian ia merupakan seorang wanita yang hanya tamatan SMP, tamatan SMA dia langsung bekerja. Setelah tamat SMA dia langsung bekerja, dan bermodalkan dengan suaranya yang nyaring sehingga ia mudah diterima di Radio Semarasanti. Putu Damayanti memiliki banyak penggemar dalam radio tersebut. Salah satu penggemarnya yang paling sering menghubungi ia adalah Kadek Susanto. Kadek Susanto merupakan pemuda yang terkenal dengan rayuan-rayuan mautnya. Karena sudah lama kenal di udara, akhirnya Kadek Susanto memberanikan diri untuk bertemu dengan Putu Damayanti di tempatnya bekerja. Awal dari perjumpaan mereka itu, Putu Damayanti langsung tertarik kepada Kadek Susanto. Kadek Susanto merupakan pemuda yang ganteng dengan kumis tipis dan kulitnya yang hitam manis. Sementara Putu Damayanti digambarkan seorang wanita yang berbadan agak bongsor, mukanya tidak terlalu cantik, mukanya bisa dibilang pas-pasan. Karena setelah berapa lama mereka kenal antara Putu Damayanti dengan Kadek Susanto, karena setelah Putu Damayanti tidak memiliki kendaraan untuk dipakai pulang pergi, karena sudah terlalu lama kenal dengan Kadek Susanto. Akhirnya Kadek Susanto pun sering mengantar jemput Putu Damayanti dalam bekerja. Pada saat suatu hari Putu Damayanti tidak mau diantar oleh Kadek Susanto untuk pulang, dan ia pun diajak mampir ke rumah kos dari Kadek Susanto, dan di sana pun terjadi hubungan suami istri antara keduanya, sampai pada suatu ketika Putu Damayanti akhirnya telah datang bulan dan hamil. Putu Damayanti pun meminta pertanggungjawaban dari Kadek Susanto bahwa ia harus dinikahi karena telah mengandung.
Tetapi Kadek Susanto tidak mau menikah, dan dia itu meminta agar Putu Damayanti menggugurkan kandungannya. Karena alasan dari Kadek Susanto tidak mau menikah dengan Putu Damayanti karena ia itu tidak memiliki pekerjaan tetap, dan tidak ada biaya untuk menghidupi anaknya. Karena itu karena perasaan kecewa yang sangat berat dari Putu Damayanti sebagai seorang cewek, ia pun akhirnya kabur dari rumah Kadek Susanto dengan perasaan bercampur aduk antara marah, kecewa, dan sebagainya. Dia itu menjadi benci kepada Kadek Susanto. Pada suatu ketika di jam 11 malam, dalam rintik-rintik hujan, Putu Damayanti pulang malam. Setelah melewati beberapa perjalanan di daerah Kereneng, ia pun bertemu dengan sekelompok pemuda yang sedang minum minuman keras dan dalam keadaan mabuk. Putu Damayanti pun akhirnya dicegat. Setelah ia cegat, hal yang tidak diinginkan pun terjadi. Putu Damayanti diperkosa oleh beberapa pemuda dalam keadaan mabuk. Sampai pada akhirnya Putu Damayanti sempat mau ditolong oleh salah satu pemuda yang di dalam kumpulan itu. Pemuda tersebut bernama Imade Arimbawu. Tapi karena dia dikerumuni oleh teman-temannya, akhirnya pun dia tidak bisa menolong, dan ia pun dipukul oleh teman-teman pemabuknya itu. Dan Putu Damayanti pun akhirnya diperkosa. Setelah tidak siuman, Putu Damayanti pun akhirnya ditemukan oleh anggota kepolisian dan dibawa ke rumah sakit. Setelah ia siuman, selanjutnya ia dimintai keterangan apa sebenarnya penyebab dari ia sampai diperkosa, dan ia pun menjelaskan secara dari awal sampai berakhirnya itu dijelaskan bagaimana kenapa ia sampai diperkosa. Dan Putu Damayanti pun menjelaskan bahwa salah satu dari pemuda itu ingin menolong tetapi tidak bisa. Dan Putu Damayanti pun mengatakan bahwa salah satu pemuda itu bernama Imade Arimbawu. Setelah ditemukan, setelah bantuan dari Imade Arimbawu, akhirnya teman-temannya yang telah memperkosa Putu Damayanti pun akhirnya bisa ditangkap. Berawal dari pertemuan itulah Imade Arimbawu dengan Putu Damayanti menjadi kenal. Imade Arimbawu pun merupakan salah satu penggemar berat dari Putu Damayanti. Di udara ia bernama Kadek Beracu. Setelah perkenalan itu, setelah semakin hari semakin besar dari kandungan dari Putu Damayanti, setelah makin hari semakin membesar, ia pun berniat untuk mencari Kadek Susanto yang menghilang tanpa kabar setelah diminta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena lambat laun sudah tidak ditemukan Kadek Susanto, akhirnya orang tua dari Putu Damayanti pun bingung mencari siapa yang akan dijadikan sentana untuk meneruskan keturunan dari keluarga Putu Damayanti. Setelah dia bingung mencari, akhirnya ibarat mendapatkan durian runtuh, Kadek Imade Arimbawu pun bersedia untuk menjadi bapak dari anak yang dikandung oleh Putu Damayanti. Ia pun acara sebelum itu terjadi, Imade Arimbawu pun pergi ke desa asalnya, yaitu desa Karangsuwung. Dia itu diantar oleh keluarga dari Putu Damayanti karena Imade Arimbawu ini merupakan salah satu pemuda yang sejak kecil ia diusir dari kampung halamannya oleh pamannya sendiri.
orang tua dari Made Arimbawu ini meninggal karena kecelakaan. Kakek dari Made Arimbawu ini merebut warisan dari orang tua Made Arimbawu. Ia pun diusir. Dari kecil dia sudah merantau ke luar kota. Setelah bertemu dengan berbekal dan keluarga yang di desa Karangsuwung, orang tua Putu Damayanti pun menjelaskan duduk persoalan yang bahwa mereka ingin menjadikan Made Arimbawu itu dijadikan sentane. Setelah perdebatan yang panjang, akhirnya Made Arimbawu pun dibiarkan untuk dijadikan sentane, tetapi ia masih diberikan warisan oleh pamannya yang bernama Panswede, oleh pamannya, karena Panswede sudah menyesal dulu pernah sering merebut warisan dari Made Arimbawu. Dia pun menyesal karena anaknya yang bernama Komang Wiratmaja sampai sekarang dia tuh masih dititipkan di Bangli karena gila, karena terkena hukuman karma pala. Begitupun dengan kakeknya yang masih dihukum di penjara. Karena sudah lama menjelang acara pernikahan Putu Damayanti dengan Made Arimbawu, Kadek Susanto pun di luar kota, yaitu ia bekerja di Batam di perusahaan elektronik bersama temannya. Ia bekerja 2 tahun, tetapi kontrak dengan kontrak 2 tahun, tetapi baru menjalani selama 1 tahun. Ia sering pada suatu malam ia sering bermimpi bahwa ia itu didatangi anak kecil, dan anak kecil itu ditimpa air bah hampir hanyut dan bisa diselamatkan. Mimpi yang seperti itu pun berulang kali terjadi, sehingga ia itu berpikir untuk pulang ke Bali. Ia ingin bertemu dengan Putu Damayanti dan anaknya itu. Dia berpikir bahwa anaknya itu mungkin saat ini sudah besar. Setelah acara pernikahan antara Putu Damayanti dengan Made Arimbawu berlangsung berapa lama, dan akhirnya keduanya hidup bahagia dan anaknya itu lahir. Seiring berjalannya waktu, anaknya itu tumbuh menjadi dengan acara yang akan dilangsungkan 3 otonan. Acara ngotonin, istilah paling ngotonin 6 bulanan. Sebelum acaranya itu berlangsung, Kadek Susanto minta izin kepada bosnya yang di Batam bahwa ia ingin minta cuti selama seminggu untuk pulang ke Bali. Tetapi bosnya tidak mengizinkan. Dia hanya diberikan izin untuk cuti cuma sebentar, tetapi karena kinerjanya yang bagus, Kadek Susanto muda yang kerja keras dan dihargai. Dia tuh diberikan tiket magang oleh bosnya ke Jepang. Setelah itu berjalan waktu, ia pun pergi ke Bali naik pesawat Garuda. Setelah sampai di Bali, ia pun menuju ke rumahnya Putu Damayanti di daerah Denpasar Selatan. Setelah ia bertemu dengan ayahnya Putu Damayanti, ia pun mengatakan bahwa ingin menikahi Putu Damayanti karena ia teringat janjinya terdahulu bahwa ia akan menikahi Putu Damayanti setelah ia sukses dan memiliki pekerjaan tetap. Tetapi oleh Bapak Putu Damayanti, hal itu belum terjadi, dan beliau menghargai kesetiaan dari Kadek Susanto bahwa ia tepat janji. Dan orang tuanya Putu Damayanti pun mengatakan bahwa lahir, hidup, dan mati itu sudah diatur oleh Tuhan. Setelah mendengar pembicaraan itu, akhirnya Kadek Susanto pun pulang, dan dia pun menyesal karena dahulu
ia tidak memberikan kabar sama sekali kepada Putu Damayanti tentang kepergiannya. Baik, itulah secara singkat mengenai sinopsis dari novel Sinjodoh. Untuk sekarang saya akan coba memaparkan mengenai unsur-unsur intrinsik yang membangun novel Sinjodoh. Yang pertama adalah tokoh. Tokoh dalam novel ini yang menjadi tokoh utama adalah Putu Damayanti. Tokoh utama yang utama, seperti penjelasan dari bahwa tokoh utama yang utama artinya dia tokoh utama yang utama ini yaitu Putu Damayanti, dia selalu terlibat dari alur cerita dari awal sampai berakhirnya dengan cerita itu. Begitupun dengan ada pun tokoh utama sebagai tambahan, yaitu Kadek Susanto dengan Made Arimbawa, karena mereka berdua itu bersanding dengan tokoh utama yaitu Putu Damayanti, dan selalu diceritakan, selalu mempengaruhi jalan cerita dari tokoh utama. Adapun tokoh-tokoh tambahan yang terdapat dalam novel Sinjodoh adalah orang tuanya Putu Damayanti, yaitu Pandamayanti dan Mendamayanti. Ide Bagus Satria Wibawa sebagai Balian, yaitu tempat Balian tempat orang tuanya Putu Damayanti meminta jadwal hari pernikahan, meminta hari baik pertimbangan. Selanjutnya adalah Ibda Himawar, yaitu sebagai anggota kepolisian yang memintai keterangan Putu Damayanti di kantor polisi. Lalu ada Komang Wiratmaja yang merupakan sepupu dari Made Arimbawa. Begitupun dengan Pan Suele sebagai paman dari Made Arimbawa dan Men Suale sebagai bibi dari Made Arimbawa, dan beserta banyak tokoh-tokoh lain yang sebagai pelengkap dari cerita ini. Selanjutnya yang bisa saya jelaskan selain tokoh, di sini ada alur atau plot. Kalau secara umum sering disebut dengan jalan cerita. Jalan cerita ini menggunakan alur lurus. Itu diceritakan dari awal pertemuan antara Putu Damayanti dengan Kadek Susanto. Selanjutnya setelah pertemuan itu tumbuh rasa benih cinta meningkat, dan dalam keadaan alur itu mulai dari datar. Selanjutnya Putu Damayanti setelah hamil itu dimulai dengan insiden-insiden, yaitu Putu Damayanti mengatakan bahwa itu telah datang bulan dan sekarang dalam keadaan mengandung. Itu mulai dari timbulnya masalah. Selanjutnya puncak dari permasalahan dalam novel ini adalah pada saat Putu Damayanti diperkosa oleh beberapa pemuda di pos Kamling. Insiden pun atau mulai menurun pemecahan masalah itu muncul pada saat Made Arimbawa yang mau mengakui kandungan dari Putu Damayanti dan mau dijadikan sentana oleh orang tua Putu Damayanti. Itu adalah alur yang terjadi dalam novel ini. Alur yang digunakan alur atau plot yang merupakan saling berkaitan antara satu sama lain, antara alur yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya di sini bisa saya jelaskan adalah selain alur adalah alur. Yang tidak kalah pentingnya adalah latar. Latar itu merupakan tempat peristiwa atau tempat kejadian berlangsungnya peristiwa dalam sebuah novel. Terdapat banyak latar yang terjadi dalam novel ini. Salah satunya di rumah Putu Damayanti. Selanjutnya adalah di
kantor kepolisian pada saat Putu Damayanti dan Made Arimbawo diminta keterangan di rumah sakit. Rumah sakit terjadi pada saat Putu Damayanti dalam keadaan tidak sadar dan diperiksa oleh dokter. Lanjut adalah di bandara di Batam dan di Bali pada saat Kadek Susanto datang dari Batam dalam perjalanan pulang dari Batam. Selain di sana latar yang terjadi adalah di desa Karangsuwung. Desa Karangsuwung merupakan desa dari Made Arimbawo. Selain itu latar yang terjadi di sini saya adalah latar di radio tempatnya Putu Damayanti bekerja, di rumah kos tempat kos dari Kadek Susanto. Selain itu adalah di Pasar Badung, tempat bertemunya antara Kadek Susanto dengan Putu Damayanti. Begitupun di Pos Kamling. Pos Kamling ini tempat yang sangat penting dan merupakan mungkin tempat yang paling diingat oleh Putu Damayanti, karena di sanalah berawal pertemuan ia dengan beberapa pemuda yang telah menodainya. Selain itu di dapur, yaitu pada saat Putu Damayanti dan ibunya memasak untuk membuat hidangan yang akan diberikan kepada Made Arimbawo. Selain latar tempat, di sini juga terdapat latar waktu, yaitu latar waktu itu menerangkan kapan peristiwa yang terjadi dalam novel itu. Di latar waktu di sini banyak sekali. Di antaranya adalah pada saat malam hari, yaitu pada saat Kadek Susanto menyuruh Putu Damayanti untuk menginap di rumah kosnya. Lanjut adalah hari Minggu pagi, pada saat Made Arimbawo berkunjung untuk pertama kalinya ke rumah Putu Damayanti. Latar waktu selanjutnya itu adalah 5 menit, yaitu pada saat Kadek Susanto menjelaskan maksud dan tujuan ia menelpon Ibu Putu Damayanti. 3 bulan di sini menerangkan bahwa Putu Damayanti tidak pernah dijemput, tidak pernah diberi kabar oleh Kadek Susanto. Banyak sekali latar yang terdapat di dalam novel ini. Selanjutnya adalah latar sosial budaya, itu yang berhubungan dengan kehidupan sosial masyarakat di suatu tempat. Latar sosial yang dapat dijelaskan di sini itu adalah latar sosial lunas dewasa, dia meminta hari baik. Itu pada saat keluarga dari Putu Damayanti pergi ke Gerio untuk meminta dewasa ayu atau hari baik tentang rencana pernikahan antara Putu Damayanti dengan Made Arimbawo. Lanjutnya adalah latar sosial tentang mempitulung, istilah balanya mempitulung atau saling membantu dalam bahasa Indonesia. Itu pada saat Putu Damayanti akan persiapan upacara 6 bulanan anaknya. Selanjutnya di sini adalah tentang nyentane. Nyentane itu adalah pernikahan antara Made Arimbawo dengan Putu Damayanti. Made Arimbawo di sini dia tuh nyentane ke rumahnya Putu Damayanti
untuk bisa meneruskan keturunan dari keluarga Putu Damayanti. Yang selanjutnya saya jelaskan unsur-unsur selanjutnya, yaitu adalah sudut pandang. Sudut pandang sini adalah bagaimana pengarang itu memandang dalam posisi di mana pengarang itu berada dalam cerita ini. Dalam cerita novel Sinjodoh, sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang pesona ketiga. Karena di sini pengarang memakai gaya bahasa dia, menggambarkan dia dan ia. Contoh sudut pandang itu loh, pada saat Putu Damayanti memandu acara lunas tembang, banyak penggemar yang menelponnya. Sebagai itulah sudut pandang, karena di sini pengarang itu menggunakan kata ia dan dia. Gaya bahasa selanjutnya gaya bahasa di sini digunakan karena untuk lebih mempercantik dari novel yang dibuat oleh pengarang. Banyak terdapat gaya-gaya bahasa di dalam novel ini, seperti suaranya nyaring sekali sunari ampah angin itu sunari ampah angin, itu adalah gaya bahasa. Selanjutnya adalah saat Kadek Susanto merayu Putu Damayanti dengan menggunakan ungkapan mekunyit di alas, yang artinya bertemu. Itulah beberapa contoh gaya bahasa yang terdapat di dalam novel Sinjodoh. Gaya bahasa selanjutnya yang bisa dijelaskan adalah amanat atau pesan moral. Pesan moral yang dapat ditangkap dari novel Sinjodoh adalah, ya ada banyak terdapat pesan-pesan yang bisa diterima terutama untuk anak-anak muda yang sedang menjalani percintaan. Yang pertama yang perlu diingat adalah salah komunikasi. Komunikasi di sini sangat penting. Itu sangat penting antara bagaimana terjalannya komunikasi yang baik antara orang satu dengan orang lain. Karena sedikit saja miskomunikasi bisa menyebabkan permasalahan yang timbul. Seperti contoh realnya adalah dalam novel ini, yaitu pada saat karena Kadek Susanto tidak pernah memberi kabar kepada Putu Damayanti yang merupakan pacarnya, karena tidak memberi kabar sehingga menyebabkan Putu Damayanti menikah dengan orang lain. Itulah masalah komunikasi. Karena masalah komunikasi karena miskomunikasi sehingga membuat Putu Damayanti dan Kadek Susanto pun tidak berjodoh, dan membuat Kadek Susanto menyesal karena tidak pernah memberi kabar sebelumnya. Yang sini ditekankan adalah sangat penting kita untuk berkomunikasi yang baik antara sesama. Yang kedua adalah amanat atau pesan yang kedua yang dapat disampaikan di sini adalah, sebagai seorang wanita hendaknya jangan mudah percaya terhadap tutur kata seseorang. Contohnya
tidak mudah percaya terbawa bujuk rayuan lelaki, apalagi lelaki yang belum terlalu dikenal. Contoh dalam cerita ini bahwa terutama ini untuk anak-anak muda, bahwa tidak seharusnya masalah percintaan itu, tidak seharusnya sebagai seorang wanita itu menyerahkan kehormatan yang sangat penting dimiliki itu diberikan dengan mudahnya kepada pada lelaki. Tidak harus bahwa bukti cinta itu harus memberikan menyerahkan kehormatannya. Itu yang penting. Tidak harus masalah setia tidak setia itu tidak harus memberikan kehormatan kepada sembarang laki-laki. Dan sebagai seorang wanita jangan mudah terbawa bujuk rayuan lelaki. Amanat yang selanjutnya yang bisa ditangkap di sini adalah sebagai seorang laki kita hendaknya harus bekerja keras karena laki merupakan tulang punggung dari keluarga. Selain itu kita harus mampu untuk menghidupi keluarga itu harus memiliki pekerjaan tetap. Dengan bekerja keras akan diiringi dengan suatu kesuksesan. Nah, di sini bisa jelaskan bahwa minuman beralkohol yang berlebihan itu dapat menyebabkan orang menjadi bingung dan bisa kehilangan akal sehat. Selanjutnya di sini saya sampaikan adalah sebagai seorang laki harus bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, terhadap perbuatan yang dilakukan. Seperti contoh Kadek Susanto yang telah menghamili Putu Damayanti dan ia tidak mau mempertanggungjawabkan perbuatannya dan menyuruh untuk menggugurkan anak yang telah dikandung oleh Putu Damayanti. Apa yang dilakukan hendaknya dipertanggungjawabkan. Selain itu, pertanggungjawabkan apapun segala perbuatan hendak dipertanggungjawabkan. Segala jenis perbuatan yang terjadi di dunia ini pasti akan membuahkan hasilnya. Seperti contoh kakek tiri dari Made Arimbawo yang dihukum di Bui karena telah merampas warisan dari Made Arimbawo. Begitupun dengan sepupunya. Seperti istilah dalam ajaran agama Hindu terdapat hukum karma pala, yaitu sepupu dari Made Arimbawo yang bernama Koma Wiratmaja. Dia itu akhirnya menjadi gila dan dititipkan di Bangli karena misalnya perbuatan warisan terdahulu leluhur dari keluarga Made Arimbawo tidak setuju. Selanjutnya saya jelaskan sebagai perjalanan itulah sedikit nilai-nilai yang dapat diambil dari atau pesan-pesan moral yang bisa diambil dari novel ini, terutama khususnya untuk anak-anak muda yang sedang menjalani kisah percintaan. Saya flashback kembali. Yang pertama itulah masalah komunikasi. Komunikasi di sini sangat penting karena sedikit miskomunikasi akan menyebabkan kehilangan kepercayaan. Selanjutnya adalah kesetiaan. Setiap ucapan yang telah
setiap segala ucapan yang telah disampaikan hendaknya selalu ditepati. Setia di sini adalah setia, kesetiaan perlu dimiliki oleh setiap orang. Selanjutnya adalah tentang untuk uh, membuktikan cinta itu pada seseorang tidak harus dengan menyerahkan kehormatannya. Orang wanita tidak harus dengan mudah terbawa bujuk rayu lelaki. Selanjutnya adalah orang laki itu harus bertanggung jawab dan bekerja keras, seperti yang telah dilakukan oleh Kadek Susanto yang bekerja keras di tempatnya bekerja, yaitu di Batam, sehingga ia memperoleh imbalan itu berupa kenaikan pangkat. Di sini tidak ada penyesalan, selalu pasti datang belakangan. Hendaknya segala sesuatu yang akan dilakukan hendaknya dipikirkan matang-matang agar tidak menyesal di kemudian hari. Tidak menyesal di kemudian hari dan dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Baik, itu sedikit pemaparan tentang bagaimana novel Senjodoh, mengenai unsur-unsur yang membangun novel tersebut, unsur-unsur intrinsik, unsur-unsur yang dari dalam yang membangun novel tersebut. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dan tutur kata yang baik disengaja maupun tidak disengaja dan kurang berkenan di adik pemirsa semua, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya paparkan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua, dan khususnya untuk anak muda yang sedang menjalani kisah cinta, kisah percintaan. Sebagai orang Bali hendaknya kita menghargai karya sastra yang sangat banyak dan banyak mengandung nilai moral. Sebagai contohnya novel Senjodoh karya dari Imade Sugianto di sini banyak memiliki nilai yang sangat bermanfaat dan bisa dijadikan pedoman untuk menjalani kehidupan kedepannya. Kita harus menghargai hasil karya-karya dari pengarang itu dan bisa mendapatkan, karena banyak sekali karya sastra yang memiliki nilai-nilai moral yang dapat bermanfaat bagi kita semua. Seperti contoh dalam novel ini, saya jelaskan kembali, novel Senjodoh ini terutama untuk kaum muda yang sedang mengalami kisah percintaan. Semakin banyak kita membaca akan semakin menambah wawasan, khususnya membaca karya sastra modern, lebih khusus lagi yaitu novel Senjodoh. Akhir kata, saya tutup perjumpaan pada hari ini. Tetap jaga kesehatan dan semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dan semoga sukses. Terima kasih.